Sobat Education, selamat datang di podcast kita hari ini. Kali ini kita bakalan ngobrol seru nih, ngobrol santai tapi penuh makna. Tentunya kita sekarang bakal ngebahas topik yang penting dan juga relevan saat ini, yaitu kurikulum untuk pendidikan inklusif. Tentunya kurikulum pendidikan inklusif ini sudah banyak diperbincangkan ya, tapi belum semuanya benar-benar paham gitu akan makna dari pendidikan inklusif ini. Jadi kali ini bersama aku Tia dan juga ada ketiga teman aku, ada Irfan dan juga ada Tantri, ada Yesi. Halo teman-teman semuanya, siap bahas hal besar kali ini? Siap banget di aku di sini pribadi senang banget bahas topik kali ini karena inklusif itu bukan cuma isu pendidikan tetapi juga isu kemanusiaan. Masih banyak juga orang-orang sekarang yang memandang bahwa inklusif itu hanya untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus atau disabilitas. Padahal pendidikan inklusif itu cakupannya sangat luas. Pendidikan inklusif itu merupakan sebuah sistem pendidikan yang merangkul semua anak tanpa memandang kemampuan, ekonomi, sosial, budaya, ataupun kondisi fisiknya. Semua anak harus mendapatkan ruang agar bisa belajar dan berkembang. Aku setuju banget sih Tan, karena inklusi itu equal opportunity. Jadi bukan soal menyamakan hasil, akan tetapi menyamakan kesempatan. Karena jika dilihat dari kenyataannya atau di lingkungan yang ada, kebanyakan anak-anak masih banyak yang tertinggal karena sekolah masih belum siap menerima adanya perbedaan yang ada. Benar sekali ya, kurikulum inklusif itu intinya adaptif dan fleksibel. Dia harus bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan siswa, bukan siswa yang dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan sistem. Selama ini kan kita masih terpaku pada bentuk penilaian seperti ujian tulis, hafalan, bahkan nilai angka. Padahal banyak anak yang potensinya tidak bisa diukur dari situ gitu. Kurikulum inklusif harusnya membuka ruang buat variasi metode pembelajaran seperti bisa dengan proyek, diskusi, praktik, bahkan refleksi pribadi, karena setiap anak itu mempunyai cara belajar yang berbeda. Dan jangan lupa, kalau menurutku itu peran guru sangatlah penting, karena mau sebagus apapun kurikulumnya, jika gurunya nggak bisa ngerti, pasti kurikulum itu tidak akan bisa diterapkan. Guru pun mesti paham akan konsep diferensiasi, di mana guru tersebut harus bisa menyesuaikan strategi mengajar sesuai dengan kebutuhan para siswa-siswinya. Oke, setuju banget nih Yes. Aku jadi ingat di beberapa sekolah inklusif yang udah maju, itu guru-gurunya itu dapat pelatihan anak berkebutuhan khusus gitu, komunikasi alternatif sampai teknik manajemen kelas yang ramah inklusi. Tapi di Indonesia sendiri ini belum sepenuhnya merata, masih banyak guru-guru yang belum punya bekal ini gitu. Terus nantinya akhirnya mereka itu bingung ketika dapat murid yang berkebutuhan khusus gitu. Padahal kurikulum nasional seharusnya juga memperhatikan aspek ini. Jadi bukan cuma isi materi tetapi juga kesiapan sumber daya manusia. Nah betul banget, karena kalau cuman ubah kurikulum tanpa ubah mindset itu hasilnya nggak akan jauh beda. Inklusif itu bukan cuma tentang struktur sekolah tetapi juga tentang budaya sekolah. Gimana teman-teman atau siswa-siswa lain bisa menghargai perbedaan kalau sekolahnya nggak mendukung. Anak-anak yang berbeda juga pasti akan tetap merasa tersisih walaupun kurikulumnya udah inklusif. Oke. Sekolah juga harus menjadi tempat yang aman secara psikologis untuk semua anak. Dari situ, kurikulum inklusif bisa hidup. Nah, saya juga sangat setuju Tan. Banyak orang yang berpikir pendidikan inklusif itu hanya urusan sekolah, padahal itu enggak gitu. Itu melainkan urusan bersama, yaitu bersama guru, orang tua, pemerintah, dan bahkan masyarakat sekitar. Contoh kecilnya itu adalah kalau lingkungan rumah masih berpikir bahwa anak disabilitas itu tidak mampu, maka sekolah sebaik apapun tidak akan cukup gitu. Terus makanya menurut saya pribadi gitu ya, kurikulum inklusif itu juga perlu mengajarkan nilai-nilai sosial gitu ya, dan empati buat semua siswa, bukan hanya dari anak yang punya hambatan saja, karena inklusi sejati itu lahir dari
kesadaran kolektif, bukan dari sistem saja. Wah, aku suka banget nih poin itu, Irfan. Karena pendidikan inklusif gak cuma ngomongin ruang kelas, tapi juga karakter masyarakat yang mau kita bentuk gitu. Kurikulum harus bisa menanamkan nilai keberagaman dan empati sejak dini tentunya. Jadi misalnya lewat kegiatan kolaboratif antara siswa dengan keberagaman atau kemampuan yang berbeda gitu ya. Terus juga anak-anak itu diajak kerja kelompok, jadi bukan dipisah. Jadi dari situ mereka belajar bahwasanya beda itu bukan salah, tetapi beda itu adalah sesuatu yang memperkaya tentunya. Benar banget, Ti. Dan kalau dilihat dari sisi kebijakannya, Indonesia tuh udah punya dasar hukumnya loh. Oh gitu. Iya, ada di Permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif. Dan sekarang udah diganti di Permendikbudristek nomor 48 tahun 2023 tentang AYL atau akomodasi yang layak. Masalahnya, implementasinya itu masih belum optimal. Banyak sekolah yang belum punya guru pendamping khusus, terus juga belum punya alat-alat bantu yang bisa diimplementasikan, bahkan belum paham cara asesmen anak yang mempunyai kebutuhan yang berbeda. Kurikulum yang baik itu harus didukung oleh fasilitas yang lengkap, SDM, sampai evaluasi berkelanjutan. Nah, di situ juga saya sangat setuju banget, Tan. Kurikulum inklusif itu gak bisa berdiri sendiri, harus ada kolaborasi lintas pihak gitu. Bayangkan kalau sekolah sudah punya kurikulum fleksibel tetapi tidak ada dana untuk pelatihan guru, itu akan sangat percuma. Ataupun kalau guru sudah siap tetapi orang tua itu gak ngerti konsep inklusi itu seperti apa gitu, dan malah protes karena anaknya itu satu kelas dengan anak disabilitas, dan itu malah terjadi gitu. Terus jadi membangun kurikulum inklusif itu butuh waktu, sama kesabaran dan perubahan cara pandang dari seluruh ekosistem pendidikan. Wah, benar banget sih Irfan, karena masih banyak sekolah yang belum menerapkan sistem kurikulum inklusif. Masih banyak anak-anak yang intoleransi sih. Oke. Wah, luar biasa banget ya obrolan kita hari ini. Dari tadi aku ngerasa kalau pendidikan inklusif itu benar-benar mencerminkan wajah manusiawi dari dunia pendidikan gitu. Jadi bukan cuma soal kurikulum, tapi soal nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan, dan juga empati. Setuju banget nih, karena pada akhirnya pendidikan inklusif itu bukan soal belas kasihan, tetapi juga soal keadilan. Karena semua anak berhak mendapatkan pendidikan sesuai dengan kebutuhannya. Dan kalau kurikulum kita sudah benar-benar inklusif, maka kita selangkah lebih dekat dengan sistem pendidikan yang tidak mencetak siswa pintar saja, tetapi juga manusia yang punya hati nurani. Aku berharap semoga makin banyak guru, sekolah, dan masyarakat yang sadar akan pentingnya hal ini. Karena pendidikan inklusif itu bukan suatu sistem, akan tetapi suatu cermin dari seberapa adilnya kita sebagai manusia. Wah, gak kerasa nih ya, kita udah ngobrol dan bahas ini sudah lama tentunya. Dan aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman aku, Tantri, Yesi, dan juga Irfan yang udah ngobrol bareng hari ini. Dan buat kamu yang lagi dengerin, semoga obrolan ini bisa jadi inspirasi dan juga bahan refleksi. Jangan lupa, pendidikan yang baik itu adalah pendidikan yang bisa merangkul semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye!